Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Cara DIY membuat alat musik agar kita menemukan dan bisa memainkan bakat terpendam. Oke, nanti itu sama teman-teman saya juga yang mungkin di bidang musik ya. Karena saya pribadi musik standar sih, nggak begitu yang bisa banget. Menurut kalian Pak Andika adalah sosok guru yang asik, kreatif, baik banget, terus orangnya seru? Waduh, ini kayaknya udah kenal saya nih. Kalau 10 kayaknya kan belum ada kenal saya, jadi nggak tahu ya. Harusnya nggak tahu. Ramah, baik dan pengertian. Pak Andika sosok guru yang mengajarkan kita untuk berkarya. Siap. Selalu saya ajarkan untuk bagaimana kalian untuk berkarya ya. Tegas dalam memberikan waktu pengerjaan yang lumayan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya nggak tegas-tegas sama sih, cuma ya kalau kalian keterlaluan ya saya mungkin kamu tidak. Benar-benar mendalami bidangnya karena baru pertama kali saya punya guru seni budaya yang benar-benar bisa berkarya. Hah? Emang ada ya guru yang nggak bisa berkarya? Nggak bisa, kok semua bisa, cuma mungkin belum ditunjukin aja karena kan tiap guru beda-beda. Ada yang nunjukin, ada yang ya karena saya juga ngajarin kalian secara virtual jadi bisa ditunjukin aja bikin karya. Kalau enggak mah tanya tuh ke kelas kalian. Nggak bikin. Hey you, yeah you, come here. Baik banget, terus seru, alhamdulillah. Ceria, tegas tapi sopan, gesit, teliti. Apakah saya bisa main basket? Gesit. Baik dan kreatif, semangat mengajar, humble. Waduh, pedas. Baik dan tidak sombong, muda, gaul, pintar, kreatif. Muda, gaul, pintar, kreatif. Terima kasih. Pak Andika sosok guru yang baik, tegas dan disiplin. Pak Andika itu pengertian jika kami membutuhkan solusi, seperti Pak Andika adalah orang yang tepat. Kalau punya masalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya itu cuma ya di bidang saya iya gitu, seni budaya, tapi kalau untuk ya apa membutuhkan solusi apa? Solusi pelajaran seni budaya iya. Solusi yang lain belum, enggak. Baik banget kalau lagi free class Pak. Anak rebahan. Kritik dan saran untuk Pak Andika adalah ajarnya yang asik ya Pak, biar kitanya juga enjoy buat ngikutin pelajaran Bapak, tapi jangan rangkum terus ya Pak. Semoga lebih baik ke depannya Pak. Semoga sukses terus Pak. Saya tidak mempunyai saran dan kritik untuk Pak Dika. Pokoknya sehat selalu dan makin banyak subscribe di YouTube Pak Dika. Amin. Thank you. Untuk Pak Dika, semoga cara mengajarnya berbeda dari guru lain, ditambah lagi ciri khasnya agar anak murid tertarik terhadap pelajaran Pak Dika. Terima kasih. Thank you. Saran saya semakin banyak konten film di YouTube Bapak ya, karena dikatakan saya suka banget sama film yang Bapak bikin dan membuat saya jadi ingin menontonnya lagi. Semangat Pak menjalani tugas dan kontennya. Siap, terima kasih. Sarannya Pak Dika harus lebih ceria lagi pembawaannya pas lagi depan kamera. Itu saya sudah begitu bahagia loh. Ya mungkin belum sih, karena mungkin saya juga menghafal skrip juga, jadi agak sedikit mikir gitu ya. Always be yourself and don't be easily influenced by others. Asik. Dan saya yakin Bapak akan menjadi sosok guru yang mempunyai aura positif dan kreativitas tanpa batas. Jangan terlalu dipaksakan, Bapak sudah melakukan yang terbaik. Oh, thank you. Wow, ini dalam banget sih. Thank you. Oh, tetap menjelaskan terlebih dahulu sebelum memberikan tugas, dan tolong untuk tidak terlalu sering memberikan tugas video karena rumah saya berisik banget Pak. Karena banyak anak kecil, susah banget mau ngerjain tugas doang Pak. Semoga Bapak mengerti. Ya kan bisa didengerin malam-malam, nggak usah lagi pagi-pagi kan bisa kan. Cuma saya kan mau cuma absen doang gitu kan, nggak apa-apa gitu. Mau tonton lagi juga nggak apa-apa. Isi video terlalu kaku atau formal, menurut saya lebih bagus kalau ada sedikit komedi. Hehehe. Oke, udah keren yang lainnya. Oke, untuk video lebih terlalu kaku tuh memang nggak bisa nggak bisa depan kamera. Sebenarnya ini juga ngomong begini juga baru pas pandemi gini gitu, karena tuntutan tugas kan kerjaan, jadi ya harus begini. Makanya biasanya di belakang kamera, jadi ketika itu masih belum pembiasaan lah ya gitu. Oke, sip, thank you. Lebih semangat lagi mengajarnya, tetap semangat dalam berkarya. Kalau ngasih tugas jangan susah Pak. Semoga kedepannya semakin maju dan dapat berkembang terus. Alangkah baiknya dapat menjelaskan secara langsung materi melalui Zoom atau Google Meet. Jika dijelaskan di YouTube, lebih baik jelaskan secara detail atau durasi lebih panjang agar lebih paham. Nah, ini tujuannya tuh di YouTube itu kenapa durasinya lebih cepat, supaya kamu tuh nggak terlalu ngabisin banyak kuota kalau pakai kuota gitu loh. Jadi dan lebih dipadetin aja gitu, biar kamu juga nggak bosan lah. Nggak usah
ngapain jelasin kayak ngajar biasa kan. Kalau ngajar biasa kan jatuhnya agak lebih apa tuh namanya, lebih enak gitu kalau interaksi langsung kan enak gitu. Tapi kalau misalkan virtual mah ya ambil poin-poinnya aja, makanya dipercepat gitu. Oke. Tetap menjadi guru yang baik dan bersahabat, amin. Semoga kedepannya selalu sukses, subscribernya nambah banyak, alhamdulillah, amin, 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 amin. Menurut kalian Pak Andika adalah sosok guru yang apa? Baik, asik, baik hati, berkami laki-laki sekarang ya. Humoris, humble, kocak tapi santai tapi tegas. Siap, thank you. Rendah hati, nggak sombong, murah senyum. Ya oke, thank you. Asik parah, asik parah. In the night tuh gue kayak suka menyendiri alone gitu kayak. Biasa aja sih. Baik, santai, handsome. Waduh, terima kasih banyak ini yang bilang handsome. Juga bisa buat diajak cerita, soalnya bapak kan termasuk guru muda juga di sekolah, jadi nggak canggung Pak kalau siswa-siswi cerita. Oke, terima kasih. Siapa yang mau cerita ya? Funny, nice guy, humble. Tidak seperti guru lainnya, beda cara berinteraksi dengan muridnya ketika ngajar dalam konotasi bagus. Ya sama sih, cuma memang tiap orang kan beda-beda ya cara pendekatan dan mengajarnya. Asik, friendly, gampang nyambung dan suka bercanda. Gampang kesel kelihatannya tapi diem-diem aja. Oh maksudnya kalau kesel diem-diem aja gitu. Ya kalau bisa ditahan ya, kalau nggak bisa kan juga tahu sendiri lah. Tadi kan ada guru yang canggung, jarang bercanda. Iya, kalau yang kategorinya kalau memang lagi pengen bercanda, kalau enggak mah ya agak udah tugas gitu ya. Baik, humoris, guru able banget. Aduh, kayak hidupnya tuh emang guru banget gitu ya. Jenaka dan easy going. Easy going. Guru yang menyenangkan, menghargai karya muridnya, dan juga guru yang selalu memberikan masukan. Ya semua guru begitu, ngasih masukan, nggak mungkin enggak. Kritik dan saran untuk Pak Andika adalah tidak ada. Semoga Pak Andika sehat selalu, panjang umur, amin. Pak Andika gokil, tidak ada. Saran saya mohon maaf Pak, jangan ada tugas membuat video karena memori HP saya penuh dengan tugas. Terima kasih. Sama-sama. Saran semoga kedepannya pelajaran SBK lebih menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Siap. Pak Andika guru yang asik, baik, nggak tegang banget kalau lagi ngajar. Pokoknya asik Pak. Terima kasih. Untuk kedepannya semoga Pak Dika bisa mengajarkan seni dengan cara yang beda dari yang lain, dan bisa membuat konten podcast atau YouTube lebih kreatif dan menginspirasi seni buat kita semua. Amin. Thank you. Pak Dika orang sabar, enak banget, asli, sopan. Biasanya keles, nggak seperes. Pak gini aja nggak apa-apa, seru. Sarannya kalau mengajar saya santai ya Pak, jadi muridnya nggak tegang sama tertekan. Siap. Terus hibur kami dalam pelajaran SBK nanti ketika offline kelas Pak. See you. Thank you. Tetap jadi manusia dan berkembang. Emang saya mau jadi laba-laba. Jangan pernah bosan untuk mengajarkan kita semua. Jangan galak-galak ya Pak. Sukses terus Pak. Amin. Baik. Seru, baik. Paham isi hati murid-muridnya. Tiba-tiba seru, santai, baik, menyabar kalau menjelaskan materi. Asik kalau udah kenal, lumayan seru juga, kreatif juga, terus cepet kalau ngedit video. Wak. Alhamdulillah. Guru yang baik, humble, gak pernah marah, kocak pakai bingit. Thank you. Agak sedikit jutek tapi kadang lucu sih. Iya. Oh my god, orang ini lagi. Humoris, percaya tidak percaya, kalau sekolah offline kadang Pak Dika sesekali suka ngelawak gitu, tapi tidak jarang lawakannya garing. Kita yang anti ketawa kadang suka masang raut maksud. Gitu. Berhubung sekarang sekolah online, jadi saya sudah tidak pernah mendengar lawakannya. Kalau nanti beneran tahun depan sudah mulai tatap muka, pengen deh lawakannya Pak Dika setelah sekian lama. Mari kita sudah sejauh mana lawakannya berkembang. Allahu Akbar. Oke. Ini kayak cewek nih, nggak tahu siapa nih. Friendly. Menurut saya Pak Dika adalah sosok guru yang humoris, tidak membosankan, dapat mencairkan suasana, alhamdulillah, dan penuh tanggung jawab. Baik, akrab, pakai P ya, akrab, dan dengan anak murid bijaksana, riang, alhamdulillah. Asik dan baik banget, asik, santuy, paling bisa ngertiin anak murid, suka ngasih free tugas. Cuma kalau lagi serius ya serius, ya iyalah, serius. Kayak gini kan harus serius gitu, nggak bisa bercanda. Jangan ketawa Anda. Udah, stop. Kocak kalau ngejelasin enak karena bisa nyesuaiin sama murid, gak bikin boring. Terus baik, suka gak ngasih tugas. Meskipun sekalinya ngasih tugas presentasi ya itu kan kalau misalnya tugasnya udah, ya kan tipikalnya kalau misalkan tugas selesai lanjut materi baru, kalau belum dikerjain dulu. Kalau ntar lompatin kamu nggak bakal nyelesain karena Anda bukan tipikal orang yang bisa dikerasin.
generasi sekarang. Guru yang baik dalam menyampaikan materi, karena sosok Pak Andika saat menyampaikan materi sangatlah mudah dipahami karena dia memberikan materi tersebut dengan gayanya sendiri yang dimana cukup santai lah untuk seorang guru. Oke, terima kasih. Baik, sangat pengertian ketika murid tidak memahami materi yang diberikan. Oke, thank you semuanya. Nah, terakhir nih, kritik dan saran untuk Pak Andika. Kalau ngasih tugas selalu yang mudah-mudah aja ya Pak. Terima kasih. Semoga Pak Andika bisa masuk PNS. Amin. Amin. Gak bosan-bosan ngajar. Amin. Makin seru, makin asik, cepat merit dan punya baby. Amin. Amin. Thank you doain. Mungkin karena belajar dari Bapak jadi terlalu serius, jadi tetapi Bapak harus tetap jadi guru yang baik lagi ke depannya supaya pada makin senang kalau diajar sama Bapak. Anyway, semangat kontennya Pak. Terima kasih. Terus sama video behind the scene film pendek itu cepat upload karena saya nggak sabar. Oh, ini siapa nih? Kelas 12 nih kayaknya. Oke, siap. Segera ya. Waduh, salah nanti saya terancam. Saya sudah banyak memberi masukan dan saran kepada Bapak. Bapak bisa mengevaluasi diri dan kritikan mereka saja. Kalau saya mengkritik suka tajam Pak, gak berani, nanti takutnya ngena banget di hati. By the way, kalau disuruh berpendapat emang suka panjang Pak, jadi maklumin ya kalau saya tuh panjang-panjang banget. Iya, nggak apa-apa, tapi saya penasaran dengan anda siapa ya, tapi bagus. Oke, nggak apa-apa. Dulu saya perempuan, saya harap Andika balas WhatsApp saya ketika saya menanyakan tentang tugas yang beliau berikan, setidaknya membalas dengan dan menerangkan sedikit mungkin, karena saya selalu bingung dengan tugas dan tidak mengerti. Ya, oke. Ya itu makanya kamu nanyanya tuh yang ini gitu, Pak, saya nggak ngerti bagian ini, Bapak bisa tolong jelasin nggak gimana kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Untuk Pak Dika, saran dari saya adalah pertahankan gaya Bapak yang dapat membuat murid menjadi enjoy ketika saat pembelajaran berlangsung, sehingga kita tidak terlalu terus-menerus terkena pressure dalam kegiatan KBM. Siap. Pak Dika jangan terlalu santai pengajarnya, sedikit lebih tegas lagi. Oke, saran saya Bapak harus lebih tegas dalam membimbing kami. Bapak harus bisa merubah kami dan teman-teman ke arah yang lebih baik. Kalau Bapak cerita, saya suka dengerinnya, saya komedi. Kalau bahas PJ jangan lama Pak. Saya tahu sih alasannya kenapa Bapak kalau bahas PJ murid lama-lama, tapi kalau lagi ujian kan repot. Kita kalau lagi ada kendala pengumpulan tugas ya, enggak, itu kalau lama tuh bukan masalah saya nggak mau balas, cuma kadang lagi repot gitu, lagi ada kerjaan apa, lagi ngurusin apa, jadi nggak bisa langsung cepat langsung tek gitu, nggak bisa gitu. Ada kepentingan yang saya harus lakukan dulu gitu, bukan karena kamu perempuan atau gimana, enggak, sama sekali enggak. Tuh ya Pak Dika, nanti kalau ngajarnya udah tatap muka harus tetap humble ya. Siap, thank you. Nggak apa, saya doain yang terbaik buat Bapak, tapi doain saya juga yang terbaik buat saya. Amin buat kalian semua, saya doain yang terbaik buat kalian semua. Oke, ya ini terima kasih untuk semua saran dan kritiknya. Dan itu kita sudah di penghujung video ya. Dan ini alasan saya kenapa bikin seperti ini, karena saya pribadi ya, kalian tahu mungkin saya tuh sudah ikuti tes CPNS ya, tes CPNS tahap kedua juga sudah, dan alhamdulillah juga sudah masuk sudah melewati masa pemberkasan, dan alhamdulillah sudah lolos gitu ya. Jadi hitungannya sudah lolos, sudah diterima CPNS-nya, hanya tinggal menunggu NIP dan SPMT atau SK mengajarnya. Dan tanggal 17 kemarin itu sebenarnya saya sudah perpisahan sama guru-guru, kepala sekolah juga. Jadi secara resmi, secara tertulis, saya itu sudah mengundurkan diri dari SMA Kartika. Bukan bermaksud untuk pencitraan atau apa, biar videonya gimana-gimana, tapi memang yang bisa saya lakukan saat ini adalah seperti ini gitu. Saya belum bisa. Kalau memang nanti sudah ada kesempatan tatap muka dan saya masih bisa ke sekolah, saya akan berpamitan sama kalian, khususnya untuk kelas 11, kelas 12 ya, karena biar gimana pun saya udah ngajar kalian kurang lebih 2-3 tahun gitu. 1-2 tahun terakhir, dan menurut saya banyak cerita yang kita lalui gitu ya, banyak kondisi yang kita jalani gitu, mau itu yang senang-senangnya, mau itu yang sedih-sedihnya, itu banyak banget. Dan di sekarang pun sudah ada guru baru ya kan, sudah ada guru baru yang menggantikan saya di sekolah. Jadi nanti ketika kalian masuk sekolah, saya tidak lagi ada di SMA Kartika. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas doanya dulu ketika saya meminta doa ke kalian untuk doain ya untuk tes CPNS, untuk saya bisa mengikuti tes CPNS. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata segala macamnya. Mungkin ini salah satu doa dari kalian juga untuk saya bisa lolos CPNS, tapi
alhamdulillah ketika saya udah lulus CPNS, poin terberatnya adalah saya meninggalkan kalian gitu. Saya ketika saya tidak terima, ya otomatis saya harus pindah sekolah gitu kan, dan tidak lanjutkan lagi untuk mengajar kalian gitu. Dan sekarang udah ada guru baru juga. Dan untuk kelas 10, terima kasih atas kritikan, masukan dan apresiasinya yang sudah diberikan pada saya. Mungkin saya juga belum mengenal kalian terlalu dalam dan kalian pun juga belum mengenal saya lebih dalam, tapi saya memahami untuk ada di posisi sekarang ini ya salah satunya mungkin karena bantu dari kalian juga, yang kalian sudah nonton, sudah subscribe juga, yang sudah mengapresiasi karya saya juga. Terima kasih atas apresiasi dan kondisinya. Mohon maaf kalau saya dalam pengajaran tuh masih kurang baik, masih kurang jelas. Tapi insya Allah di semester yang berikutnya kalian punya guru yang lebih baik, punya guru yang lebih bisa mengajarkan kalian untuk lebih baik lagi gitu. Itu ya kelas 10 ya, tetap semangat. Untuk Davin yang saya kenal ya, Davin, Raga sama Rochelle, tetap menjadi orang yang seru, orang yang asik. Semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi mungkin di bidang kalian masing-masing gitu ya. Thank you untuk kelas 10. Untuk kelas 11 kita juga baru mengenal kurang lebih setahun, dan saya juga belum begitu mengenal kalian secara akrabnya bagaimana. Dan saya pribadi mengaku kalau saya ya alhamdulillah sudah mengajar kalian. Kalau kalian merasa saya kurang baik dalam mengajar, mohon maaf. Saya juga masih terhitung, apalagi dengan PJJ seperti ini, juga masih terhitung meraba untuk bisa memberikan pelajaran yang lebih baik atau materi yang lebih jelas bagaimananya. Mudah-mudahan kedepannya bersama guru yang baru kalian bisa lebih baik lagi untuk belajar dan untuk mengenal satu sama lain. Dan saya selalu mengingatkan kepada setiap murid di kelas bahwa apapun yang kalian lakukan dan apapun yang kalian suka, kerjakan semaksimal mungkin. Tapi untuk hal yang itu untuk hal positif, untuk hal yang tidak positif kalian, untuk hal yang negatif tentunya itu kalian coba pikirkan lagi. Kalau kalian sudah terlanjur melakukan hal negatif, ya baliklah untuk menjadi ke positif itu, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya tidak pernah melarang kalian mau ngapa-ngapain, kalian mau bandel atau kalian mau iseng atau mau apa, terserah. Saya tidak pernah melarang. Tapi alangkah baiknya ketika kalian tahu kondisinya, kalau kalian itu saya di kondisi yang salah, saya kondisi yang tidak baik. Oke, cobalah untuk lebih baik lagi gitu. Ya, saya mau bicara seperti ini karena saya emang tujuannya untuk supaya ini loh saya kasih tahu yang benar, karena saya udah jatuh di lubang yang salah gitu. Saya udah banyak menerima yang hal-hal yang tidak baik lah gitu. Ya, jadi bukan tujuan untuk menggurui, tapi mencoba untuk share ke kalian, ini loh maksud saya seperti ini. Nah, oke, thank you kelas 11. Semakin banyak berkarya, semakin juga banyak lebih baik lagi dalam berorganisasi ataupun dalam hal akademisinya. Ya. Terakhir untuk kelas 12, 3 tahun kita hampir 3 tahun kita belajar, dan terima kasih banyak atas waktu yang kalian berikan kepada saya dan saya berikan kepada kalian. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang saya nggak punya teman ya, saya menganggap teman karena biar gimana pun yang saya berikan di sini itu semata-mata bukan bukan menganggap kalian sebagai murid doang gitu, tapi ada yang saya berikan ketika saya bisa mengajak kalian untuk jadi teman, ya saya kan mengajak kalian jadi teman gitu. Dan untuk yang tidak berkenan dengan saya, mohon maaf kalau saya pernah menyakiti perasaan kalian atau saya pernah bikin kalian jadi
Pak Dika nggak asik nih, Pak Dika gini. Itu tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kalian tuh lebih tahu mana kalian yang bisa menghargai saya sebagai guru, mana kalian bisa menghargai saya sebagai teman. Karena biar gimana pun semua saya anggap teman, semua saya anggap sebagai anak sendiri. Jadi ketika kalian butuh saya, ya saya akan memberikan yang terbaik kalau saya mampu. Kalau tidak mungkin akan beralih ke guru yang lain atau orang lain gitu. Dan dan semua waktunya yang sudah saya berikan kepada kalian mudah-mudahan bermanfaat. Yang punya passion untuk di luar seni rupa, di luar seni budaya, silahkan kejar passion kalian. Ikuti jurusan yang kamu mau saat di kuliah nanti, mau yang kerja juga nggak masalah. Saya selalu bilang nggak usah terpaku kalau kan harus kuliah tuh enggak. Kalau kalian punya passion untuk di bidang yang lain, untuk kerja, untuk apa itu tujuan kamu. Ingat, saya selalu ngomong ke kalian, kalau kalian punya tujuan sendiri, ngomong sama orang tua, jangan memberontak. Ngomong sama orang tua, ngomong sama diri kalian sendiri, kalau gue mampu, gue bisa. Ya, itu yang selalu saya tanamkan di diri kalian. Ya, jadi saya selalu tidak pernah memaksakan harus gini, enggak. Kalau kalian bisa, kerjakan. Tapi kalau kalian nggak bisa, coba tanya ke yang bisa. Saya selalu seperti itu. Ya. Jadi ketika saya pribadi merasa oke, saya mau share ini, saya mau share ini, saya berikan. Tapi kalau enggak, saya akan tutup diri untuk udah nggak usah ceritain. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang saya cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk semua halnya, untuk semua waktunya, untuk semua yang pernah kita lakukan bareng-bareng sama satu angkatan ini, kelas 12. Mudah-mudahan yang pernah saya share ke kalian, yang pernah saya ceritakan ke kalian, mudah-mudahan jadi pengalaman hidup yang lebih baik, supaya kalian juga lebih baik. Dan saya sangat welcome ketika kalian ingin membutuhkan saya untuk dalam hal apapun, ya, mau itu dalam hal pelajaran atau say hi atau apa, saya selalu welcome. Ya, kalau kalian mau butuh bantuan, Pak, saya mau minta tolong ini, mau bikin kayak gini, mau bikin ini, gimana nih Pak, mau sharing atau apa, silahkan. Ya, yang penting ada tujuannya jelas. Oke. Kalau saya suka ngelucu atau garing atau gimana, ya itu maafin lah. Itu tujuannya supaya mengakrabkan aja gitu, supaya lebih baik. Terus juga kalau saya tegas, kalau saya terlalu galak atau gimana, itu tujuannya baik juga buat kalian, supaya kalian tidak terlalu ngoyo, ya, nggak terlalu ngurusin yang nggak seharusnya diurusin gitu loh. Harusnya kerjain dulu tugasnya, ntar di rumah ini lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya kelas 10, 11, dan 12, dan terutama untuk SMA Kartika yang sudah membawa saya di 2 tahun ini. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ini, 2 atau 3 tahun ini. Mudah-mudahan kalian semua sukses, kalian semua membanggakan orang tua, kalian semua bisa baik ke orang lain juga, dan kejar cita-cita kalian setinggi langit. Meskipun di atas langit masih ada langit lagi, tapi kalian harus menuju langit itu untuk mencapai ke apa yang kalian inginkan. Gitu ya, bukan berasa sok bijak, tapi jangan pernah merasa mundur jangan pernah merasa patah semangat ketika kalian gagal. Gagal itu adalah sebuah percobaan yang tidak jadi benar gitu, tidak jadi hasil gitu ya. Terus mencoba, terus berkarya, dan yang penting selalu jaga kesehatan. Stay healthy, always grateful, and be happy. Itu slogan saya untuk seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, terlalu ribet, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau ada waktu saya akan main-main ke sana, dan saya jujur ingin sekali pamit secara langsung ya. Pamit sama kalian secara langsung mungkin akan lebih berkesan ketika saya pamit benar-benar langsung ke kelas. Untuk terakhirnya, jangan lupa untuk selalu sabar, selalu senyum, dan yang penting tetap berkarya. Kejar keinginanmu setinggi langit.
Terima kasih. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.